Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bagus Muzaki, M. Atta Zaidan, Ajeng Dewi, Kania Sela, Novia Putri, Nuriskika Dwi, dan Zahra Rizky. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf sendiri adalah sistem koordinasi yang mengatur atau mengendalikan seluruh tubuh. Sedangkan cara kerjanya yaitu dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf. Sistem saraf pusat sendiri terdiri dari dua, yaitu otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Otak dilindungi oleh kerangka dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sistem saraf pusat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sistem saraf pusat memiliki peran utama dalam menerima informasi. Ini karena otak menggunakan jaringan saraf dan bantuan sel saraf atau yang biasa kita sebut neuron untuk mengirim pesan ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem saraf pusat juga memiliki peran sebagai pusat kendali utama yang berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian, sistem saraf pusat akan menerjemahkan dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan suatu respons tubuh. Informasi yang diterima oleh sistem saraf pusat termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti menggenggam dan berjalan, serta gerakan yang kita lakukan secara tidak sadar seperti berkedip dan bernafas. Otak juga memproses bentuk informasi lain yang abstrak seperti pikiran, persepsi, dan perasaan. Cerebrum adalah bagian atas otak yang menangani berbagai fungsi yang berbeda, termasuk gerakan otot, bahasa, memproses apa yang ditangkap oleh indera Anda, dan banyak lagi. Bagian ini juga merupakan bagian yang memulai dan mengelola pikiran saraf. Artinya, hal-hal yang secara aktif Anda pikirkan atau lakukan. Kemudian ada mesencephalon atau otak tengah yang merupakan bagian dari batang otak yang menghubungkan otak bagian depan dan belakang. Namun otak tengah tentunya tetap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan, seperti pergerakan motorik, penglihatan, dan pendengaran. Lalu ada cerebellum atau otak kecil yang berfungsi mengatur gerakan dan keseimbangan yang terlibat dalam mempelajari jenis-jenis tertentu dari respons sederhana. Dan untuk selanjutnya adalah diencephalon atau interbrain, merupakan bagian otak yang ada pada otak depan. Posisi diencephalon terletak di pangkal otak. Sedangkan fungsi diencephalon sendiri adalah menghubungkan otak besar bagian kanan dan kiri dengan otak tengah. Ada beberapa bagian dalam diencephalon, yaitu thalamus, epithalamus, dan hypothalamus. Next, untuk selanjutnya adalah sistem limbik, yaitu himpunan struktur otak yang terletak pada kedua sisi thalamus, tepat di bawah cerebrum. Sistem limbik juga mengacu pada korteks paleomamalia. Sistem limbik bukanlah sistem yang terpisah, tetapi kumpulan struktur dari telencephalon, diencephalon, dan mesencephalon. Sistem limbik mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Kehidupan emosional sebagian besar berada dalam sistem limbik, dan struktur ini sangat berhubungan dengan pembentukan ingatan. Walaupun istilah ini berasal dari tahun 1940-an, beberapa neuroscientist seperti Joseph Ledoux mengacu bahwa konsep sistem limbik bersatu secara fungsional harus ditinggalkan sebagai usang, karena konsep tersebut didasarkan terutama dalam konsep-konsep historis anatomi otak yang tidak lagi diterima sebagai sesuatu yang akurat. Sip. Oke, next, yaitu medulla oblongata atau hanya medula. Adalah struktur seperti batang panjang yang membentuk bagian bawah otak. Menurut Profesor Helmi Claudio Escom, medulla oblongata merupakan anterior dan sebagai inferior ke otak kecil. Medulla oblongata sendiri tersusun dari massa neuron berbentuk kerucut yang bertanggung jawab untuk fungsi otonom atau tidak disengaja, seperti muntah hingga bersin. Medulla oblongata berisi pusat jantung, pernapasan, muntah, dan vasomotor, dan karena itu berhubungan dengan fungsi otonom pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah serta siklus bangun tidur. Selama perkembangan embrio, medulla oblongata berkembang dari mielencephalon. Mielencephalon adalah vesikel sekunder yang berbentuk selama
pematangan rhombencephalon juga disebut sebagai otak belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumsum tulang belakang. Jadi di sumsum tulang belakang ini sendiri terdapat 11 unsur atau 11 komponen. Di antaranya sensoris neuron. Nah, sensoris neuron ini adalah saraf sensorik yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik eksternal. Nah, fungsi dari sensory neurons ini sendiri adalah membawa sinyal dari tubuh menuju sumsum tulang belakang. Selanjutnya, ada motor neurons atau syaraf motorik yang memiliki fungsi membawa impuls dari sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot dan kelenjar yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada sensory neuron soma atau syaraf sensori soma yang memiliki fungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neurons dan bertanggung jawab untuk memproduksi energi atau enzim yang akan digunakan oleh neurons itu. Nah, selanjutnya ada spinal nerve atau syaraf tulang. Nah, di syaraf tulang ini merupakan gabungan dari saraf sensorik dan juga saraf motorik yang terletak di sumsum tulang belakang. Nah, spinal nerve ini memiliki fungsi membawa pesan dari reseptor menuju saraf pusat. Gray matter adalah daerah gelap yang berbentuk kupu-kupu pada sumsum tulang belakang yang terdiri dari badan sel syaraf. Sedangkan white matter adalah bagian yang mengelilingi gray matter yang terdiri dari sel-sel yang dilapisi oleh myelin sehingga transisi syaraf terjadi dengan cepat. Tanduk dorsal adalah daerah gray matter yang berfungsi sebagai menyampaikan pesan sensorik seperti sentuhan ringan dan juga getaran ke tanduk dorsal. Ventral horn adalah bagian depan yang mengandung sel syaraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak ke medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakan. Ganglia akar dorsal bertanggung jawab untuk sinyal impuls yang berkaitan dengan rasa sakit, sentuhan, dan sensasi suhu ke saraf tulang belakang. Akar saraf dorsal berfungsi untuk membawa sinyal saraf sensorik ke sistem saraf pusat dari sistem saraf perifer. Selanjutnya ada akar motorik saraf tulang belakang yang berfungsi untuk membawa informasi motorik dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh dan meninggalkan dari sisi anterior sumsum. Dari presentasi kelompok 2 ini dapat disimpulkan bahwa sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, emosi, gerakan, pernapasan, denyut jantung, pelepasan hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Demikian presentasi dari kami, kurang maaf atas kesalahan yang terjadi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.